Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Forbes baru saja merilis daftar Global 2000 World's Largest Public Companies tahun 2021 ini. Ini yang terbaru dan daftar ini berisi 2.000 perusahaan di dunia yang terbesar, terkuat, sampai yang paling bernilai berdasarkan analisis dari 4 aspek ya. Baik dari segi keuntungannya, penjualan atau pendapatannya, aset, sampai kapitalisasi atau nilai pasarnya. Kebanyakan yang masuk dalam daftar ini adalah perusahaan memang dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, China, sampai Inggris dan yang lainnya ya. Tapi kita patut berbangga juga nih karena di tengah pandemi COVID-19 yang memukul ekonomi global, beberapa perusahaan asal Indonesia ternyata masih ada juga yang masuk dalam daftar ini. Bahkan salah satunya berhasil masuk dalam 400 besar secara global. Prestasi ini berhasil diraih oleh Bank Plat Merah yang fokus pada sektor UMKM, yaitu Bank Rakyat Indonesia alias BRI ya. Pencapaian ini yang membuat BRI selama 7 tahun berturut-turut jadi juara sebagai perusahaan yang paling bernilai di tanah air. Apa sih yang membuat BRI unggul dan sukses melibas bank atau perusahaan lainnya di Indonesia? Kita akan bahas bersama. Sebagai perusahaan yang paling bernilai tadi di Indonesia, secara global BRI itu menempati peringkat 362, jadi masuk 400 besar ya. Ini diantara 2.000 perusahaan publik terbaik lainnya di seluruh dunia. Selain itu BRI juga berhasil masuk ke dalam daftar World Best Banks di 2021 versi Forbes juga. Dan menanggapi hal ini, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan pencapaian ini merupakan bukti komitmen BRI yang bisa menjaga kinerja sustain atau berkelanjutan dengan fokus pada penyelamatan UMKM serta menjadi partner strategis pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional ya. Makanya tadi informasinya sudah disalurkan kredit usaha rakyat, kemudian restrukturisasi kredit dan yang lainnya. Nah, seperti kita ketahui, sektor perbankan ini kan salah satu sektor yang tertekan cukup parah ya sebetulnya akibat pandemi COVID-19. Tapi ternyata BRI di sini masih mampu mencatatkan kinerja yang baik. Kita lihat dari sisi penjualan, BRI berada di peringkat 1007 di antara 2.000 perusahaan tadi ya, dengan pendapatannya mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian selain tadi dari penjualan, ada juga dari segi keuntungannya, ini juga ada di peringkat 529 dengan pendapatan mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan dari sisi asetnya ada di peringkat 354 dengan nilai aset 107,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, nilai pasarnya atau market cap atau kapitalisasi pasarnya itu ada di peringkat 505 sebesar 36,5 miliar dolar AS ya. Nah, di bisnis UMKM ini Bank BRI itu punya 61.000 karyawan, tapi juga selain bisnis UMKM, dia melayani bisnis-bisnis lainnya. Ada bisnis retail, bisnis korporat, sampai bisnis anak perusahaan ya. Untuk segmen bisnis retail misalnya BRI itu menyediakan produk dan layanan perbankan konsumer dan komersial untuk usaha kecil dan menengah. Sedangkan di segmen bisnis korporatnya BRI melayani korporasi pastinya dan institusi besar dengan layanan perbankan yang internasional, kemudian layanan treasury dan layanan pendukung pasar modal. Selain itu, bukan cuma di jasa keuangan ya, BRI juga punya anak usaha meliputi perbankan konvensional dan syariah, kemudian jasa pembiayaan, jasa pengiriman uang, asuransi jiwa, asuransi umum, termasuk surat berharga sampai modal ventura. Nah, ini salah satu yang kinerja dan prospeknya bagus, yaitu BRI Ventures ya, anak usaha BRI yang di modal ventura bidangnya itu berperan membantu permodalan perusahaan rintisan atau startup kan sekarang semakin berkembang, termasuk juga memberikan pendampingan dan akses kepada mereka supaya bisa mendapatkan investasi lanjutan. Di bawah BRI itu masih ada 5 perusahaan Indonesia lainnya yang masuk ke daftar Forbes ini ya, dan 4 diantaranya itu masih dari sektor perbankan. Jadi BRI ternyata berhasil mengalahkan 2 perusahaan ini di urutan kedua. Setelah BRI ada bank swasta kali ini, yaitu Bank Sentral Asia alias
BBCA, kode emitennya yang menempati peringkat atau posisi di 436 secara global dengan penjualannya mencapai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau di peringkat 1604, kemudian keuntungannya di 1,9 miliar dolar di peringkat 342, asetnya juga mencapai 76,6 miliar dolar atau menempati peringkat 479. Nah, kapitalisasi pasarnya berada di urutan ke-30 dengan 53,1 miliar dolar AS. Kemudian ada lagi di bawahnya BCA, yaitu Bank Plat Merah lagi kali ini ya, Bank Mandiri atau BMRI yang menempati urutan 507 di antara 2.000 perusahaan tadi ya, dan Bank Mandiri berhasil mencatatkan penjualan 8,6 miliar dolar atau di peringkat 1176 dengan keuntungan 1,2 miliar dolar atau berada di peringkat 582 serta asetnya di peringkat 371 sebesar 101,7 miliar dolar dan nilai kapitalisasi pasarnya di peringkat 920 atau sebesar 20,2 miliar dolar. Nah, berikutnya ada lagi beberapa perusahaan gitu ya yang lainnya dari plat merah dua-duanya ini, tapi yang satu di bidang telekomunikasi yaitu di urutan ke-762 ada Telkom, Telekomunikasi Indonesia atau kode emitennya adalah TLKM yang meraih penjualan 9,2 miliar dolar dan menempati peringkat 1107, kemudian keuntungannya juga ada di 1,3 miliar dolar atau di peringkat 520. Aset Telkom mencapai 15,8 miliar dolar, ini di peringkat 1714, kemudian kapitalisasi pasarnya sebesar 22,9 miliar dolar. Nah, ini ada info juga dari Telkom, baru-baru ini perusahaan menyuntikkan dana di sebuah perusahaan ride hailing yaitu Gojek senilai 300 juta dolar AS atau ini merupakan investasi lanjutan untuk memperkuat lini bisnis digital Telkom gitu ya. Jadi kinerjanya diharapkan bisa lebih baik lagi dengan adanya aksi korporasi itu. Di urutan berikutnya ada juga nih Bank BNI atau BBNI yang menempati peringkat ke-1742 ya. Bank BNI tercatat meraih penjualan sebesar 5 miliar dolar atau ada di peringkat 1853. Keuntungannya sayangnya hanya mencapai 225,6 juta dolar sehingga tidak masuk dalam 2.000 perusahaan, dalam peringkat 2.000 perusahaan terbaik gitu ya. Kemudian asetnya itu baru masuk ke peringkat 581 senilai 63,4 miliar dolar dan nilai kapitalisasi pasarnya juga tidak masuk ke dalam ranking 2.000 besar gitu ya, ada di 7,6 miliar dolar Amerika Serikat. Yang terakhir ini baru ada perusahaan lainnya lagi selain tadi perbankan kemudian telekomunikasi, ini perusahaan rokok Gudang Garam ya, dengan penjualan 7,9 miliar dolar Amerika Serikat. Gudang Garam itu ada di peringkat 1269, keuntungannya juga ada di peringkat 1196, aset dan nilai kapitalisasi pasarnya tidak masuk ya di 2.000 besar dari daftar Forbes ini. Asetnya hanya 5,6 miliar dolar, nilai kapitalisasi pasarnya juga hanya 4,8 miliar dolar, sehingga secara keseluruhan Gudang Garam berada di peringkat 1760 secara global, agak jauh dari BRI tadi ya. Nah, secara keseluruhan diketahui bahwa kenaikan kapitalisasi pasar 2.000 perusahaan tadi secara global itu ada kenaikan 47%, tapi pendapatannya memang turun 6% dan keuntungannya juga turun 24%. Sekali lagi ini pasti dampak dari pandemi COVID-19 sehingga kinerja keuangan beberapa perusahaan bukan cuma di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia itu mengalami tekanan begitu ya. Ketika nanti pandeminya bisa terkendali, harapan pemulihan ekonomi mulai muncul lagi, pasti kinerja perusahaan termasuk juga tadi beberapa perusahaan di Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI diharapkan bisa semakin meningkat.